Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Silvi Purnia MKOM pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Nusa Mandiri pada pertemuan ke-6. Kalau pertemuan ke-5 kemarin kita sudah membahas tentang sistem informasi keuangan, hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi yang akan dikupas tuntas juga dengan studi kasus. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan dibahas kali ini. Nah, sudah barang sangat penting sekali bahwa sistem informasi sumber daya manusia ini menjadi sesuatu yang tolak ukur juga ya dalam keberhasilan sebuah perusahaan atau industri. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka itu akan menjadi satu kekuatan atau satu sumber juga yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Kaitannya dengan pemilihan karyawan yang efektif, ya kan, karyawan yang memang sesuai dengan kebutuhan, pelatihan, sampai dengan nanti ada kenaikan jabatan dan seterusnya. Jadi memang, dipegang perusahaan dengan orang yang tepat itu juga paling penting dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini sistem informasi SDM adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsinya merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Jadi kaitannya semua tentang SDM itu ada di sistem informasi SDM. Kegiatan utamanya apa? Pertama dari mulai perekrutan atau penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Terus penghentian dan administrasi tunjangan. Selanjutnya dengan manajemen data. Nah, subsistem input sistem informasi SDM itu yang pertama ada subsistem informasi akuntansi. Data yang dikelola terdiri dari data personil dan keuangan. Data personil ini sifatnya lebih permanen dan non keuangan. Jadi dia benar-benar data pribadinya dari mulai ijazah terakhir, data diri dia, alamatnya gitu kan. Itu ada di data personil dan itu bersifatnya permanen selama dia masih menjadi karyawan di perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada data keuangan yang bersifat cenderung dinamis. Nah, ini dinamis ya arusnya karena bisa aja terjadi kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ada subsistem penelitian SDM, di mana di sini mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus pada penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Nah, ini semua untuk penelitian SDM ini digunakan untuk penunjang ya. Jadi salah satu penunjang untuk melakukan keputusan nantinya karyawan tersebut apakah naik jabatan, apakah turun jabatan, apakah nanti diberhentikan gitu kan. Itu tergantung dari penelitian SDM ini. Selanjutnya ada subsistem intelijen SDM, mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Jadi dari lingkungan luar itu diteliti nih si SDM-nya, baik itu dalam segi supplier misalnya, ya kan, data pengirim barang dan seterusnya. Database SIDM. Ini data yang tersimpan dalam database SIDM ini terdiri dari data pegawai dan non-pegawai. Data pegawai siapa aja? Yaitu data yang berhubungan data pegawai atau perusahaan yang ada. Jadi semua pegawai yang ada di perusahaan itu masuknya ke data pegawai. Sedangkan data non-pegawai berisi data non-pegawai dalam database perusahaan seperti data agen, tenaga kerja, ya kan? Terus akademisi atau universitas yang bekerja sama dengan perusahaan atau serikat pekerja dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian. Nah, data yang terdapat pada SI kepegawaian ini ada data induk, data riwayat kependudukan, data riwayat kepegawaian ya, dan data pendidikan atau keluarga dan lain-lain. Nah, data induk di sini isinya adalah identitas pegawai, memuat NIP, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, agama, dan seterusnya. Sedangkan data riwayat kepegawaian itu ada data kenaikan jabatan, data prestasi, pensiun, cuti, mutasi, dan seterusnya. Data pendidikan, di sini berikut dari data pendidikan dan keluarga serta tanggungannya. Nah, dari ketiga data ini nanti akan menghasilkan output, yaitu data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, data pegawai yang akan pensiun, seperti itu ya. Nah, di sini ada e-kepegawaian. Contoh dari e-kepegawaian ini dari sumbernya itu dari PT Mana Pratama Sentosa Jakarta.
Ya, di sini ini contoh data kepegawaian yang berkaitan dari pengolahan data cuti, mutasi pegawai, dan perjalanan dinas. Nah, ini bentuk POM-nya, ya kan, ada POM cuti, mutasi, dinas, ya kan. Dan di sini ada olah data password juga. Nah, di sini untuk POM data cutinya nih, ini contohnya dari mulai tanggal cutinya kapan dan seterusnya. Nah, ini untuk isi POM mutasinya, ya kan. Mutasi misalnya atasan mutasinya siapa, kantor lamanya dari mana, kantor barunya apa, keterangannya bagaimana, kayak gitu. Nah, ini untuk perjalanan dinas, POM perjalanan dinasnya dari tanggal mulai dinas, tanggal selesainya, tanggal kembali, keperluannya, sama alamat dinasnya gimana. Nah, ini nanti disimpan pada e-kepegawaian, kayak gitu. Nah, ini ada subsistem output sistem informasi SDM. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja. Nah, ini outputnya ya. Jadi angkatan kerja, jadi dilihat semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan, ya kan? Nah, ini bisa dilakukan peramalan juga gitu kan. Pegawai di masa depan nanti dibutuhkannya seperti apa berdasarkan dari data. Yang kedua ada subsistem perekrutan, melakukan kegiatan perekrutan. Nah, ini proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Nah, ini dari mulai perencanaan SDM, permintaan khusus manajer misalnya ke SDM dia meminta bagian apa, bagian apa, bagian apa misalnya. Buatlah SDM lowongan pekerjaan yang tersedia ya kan dipublish. Nanti ada analisis informasi jabatan, pendapat manajer bagaimana. Jadi nanti dianalisis nih hasil dari interview dan seterusnya. Nanti ada persyaratan jabatan, nanti masuk nggak ke persyaratan-persyaratan si karyawan tersebut atau calon-calon tersebut. Nanti ada metode penarikan dan pelamar-pelamar yang memuaskan. Nanti hasilnya adalah para karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Nah, selanjutnya ada subsistem manajemen angkatan kerja. Nah, ini menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan berkaitan dengan personel data manajemen, research-nya, skill-nya, perform-nya bagaimana gitu kan. Terus training-nya bagaimana. Nanti hasilnya itu adalah satu benefit administrasi. Jadi satu database administrasi tentang manajemen angkatan kerja. Nah, selanjutnya ada subsistem kompensasi, melakukan proses penggajian. Ya, nah, di sini inputnya ada data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. Outputnya apa? Ada slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan, kayak gitu kan. Jadi di sini ada inputan dan ada outputnya. Nah, inputannya tadi kayak data gaji pokoknya bagaimana, tunjangannya bagaimana nih karyawan, kenaikan jabatannya, lemburnya, ya kan. Nah, ini akan mempengaruhi pada slip gaji semuanya gitu. Selanjutnya ada subsistem tunjangan, menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Nah, ini untuk tunjangan ya. Jadi ada subsistemnya juga. Nah, ada subsistem pelaporan lingkungan ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepala pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, ya kan? Ini juga sama, ada subsistemnya untuk pelaporan lingkungan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi sumber daya informasi, ya kan? Sumber daya informasi. Nah, di sini kaitannya komponennya itu ada people, ada proses, ada teknologi. Jadi ada orang yang melakukan, ya kan? Ada SDM-nya dan organisasinya. Terus ada prosesnya, yaitu mengumpulkan proses penyimpanan menggunakan penyebaran, ya kan. Terus ada teknologi, jadi teknologi yang dihasilkan untuk digunakan oleh si people tersebut. Nah, sistem informasi sumber daya informasi. Pertama ada jasa informasi berkaitan dengan analis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi. Nah, sumber daya informasi perusahaannya melalui apa? Meliputi hardware, ada software, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan dan para pemakai di seluruh perusahaan, serta manajer unit jasa informasi yang dikenal dengan istilah CEO, Chief Information Officer. Nah, ini adalah sumber daya informasinya. Nah, Chief Information Officer itu tugasnya untuk apa? Fungsinya apa? Berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi.
Yang kedua, sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Nah, ini adalah ada di Chief Information Officer. Nah, keamanan sistem mengacu pada pelindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan pada ancaman dari pihak-pihak luar. Nah, ini kaitannya dengan cyber ya, cyber security. Ini kaitannya dengan kerahasiaan, ketersediaan sama integritas dari data atau sistem yang ada di dalam. Nah, gangguan terhadap sistem informasi itu banyak macamnya ya. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Misalnya kesalahan teknis, misalnya masalah hardware, syntax error, dan seterusnya. Ada gangguan lingkungan, misalnya petir, gempa bumi, air, debu, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi adanya gangguan alam intinya. Kesalahan manusia menggunakan data yang salah atau menghapus data tanpa sengaja. Itu juga masuk pada gangguan terhadap sistem informasi. Mengelola gangguan sebagai berikut. Yang pertama, dikelola ya. Jadi gangguan-gangguan itu dapat dikelola yang pertama dengan membina internal user. Jadi user-user internal para pemakai adakan pelatihan, adakan pembinaan gitu kan. Terus memasang pengendali di sistem informasi, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, jadi seberapa efektivitasnya pengendalian tersebut, dan merencanakan pengembalian atau recovery akibat gangguan. Bisa dengan kita merecovery data, membackup data. Jadi sehingga jika terjadi hal di luar dari keinginan kita, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, itu bisa data bisa tetap aman kayak gitu ya. Pengendalian keamanan informasi adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dan resiko atau meminimalisir dampak resiko pada perusahaan. Nah, ini pengendalian ini ya dilakukan untuk melindungi perusahaan ya dari resiko atau meminimalisir dampak resiko pada perusahaan. Nah, pengendalian terbagi menjadi pengendalian teknis, ada pengendalian formal dan pengendalian informal gitu ya. Jadi di sini untuk pengendaliannya di segi teknisnya, ada pengendaliannya di segi formal, dan ada pengendalian di segi informal. Pengendalian keamanan informasi, yang pertama pada pengendalian teknis. Pertama ada pengendalian akses, ada sistem deteksi gangguan, ada firewall atau dinding pelindung, ada pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Jadi kaitannya dengan teknis. Nah, untuk formal ini penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktek yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jadi intinya kalau ini berdasarkan dari panduan ya. Jadi ketika sistem sudah ada panduannya ternyata dilakukan keluar dari panduan tersebut. Nah, ini namanya pengendalian formal. Nah, informal program-program pelatihan, edukasi, serta program yang membangun manajemen. Jadi kalau informal ini kaitannya dengan pelatihan-pelatihan, edukasi-edukasi program, sehingga si program yang digunakan bisa digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan panduan, kayak gitu. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama ada konsolidasi, mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua ada downsizing, transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ke platform yang lebih kecil gitu kan. Jadi tadinya besar dirubah ke platform yang lebih kecil. Smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Jadi dari mahal ke ke efisien, yang lebih efisien tetapi dengan kualitas yang bagus kayak gitu. Outsourcing, mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Jadi ini ada pihak ketiga ya yang mengkoordinir atau mengoperasikan komputer perusahaan. Keuntungan pengurangan biaya, yang pertama ada smart sizing yaitu pengurangan biaya, terus user friendly, lebih cepat dalam menjalankan sistem, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan lebih baik. Nah, ini kalau keuntungannya ya kan, di outsourcing kan juga ada keuntungannya ya, pengurangan biaya jelas, dapat memperkirakan biaya-biaya di masa depan juga. Jadi setelah konsultasi, kalau ini kan ada pihak ketiga ya, nanti bisa dikonsultasikan biaya-biaya nanti ke depannya seperti apa. Nah, oke, itu pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat
pertemuan tentang sumber daya, sistem informasi sumber daya manusia dan sumber daya, informasi yang sudah dibahas kali ini. Mudah-mudahan bisa, bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi tambahan wawasan juga, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.